Jadi, buku ini tuh ada 8 bahasan. Untuk bahasan yang pertama ada pengertian filsafat yang ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama dari segi arti bahasannya, yang dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, mencari kebenaran, dan pengetahuan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Adapun ditinjau dari segi istilah adalah upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, atau menyelami secara radikal, integral, dan sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang hakikatnya dapat dicapai akal manusia dan bagaimana seharusnya sikap manusia setelah mencapai pengetahuan yang diinginkan. Adapun kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan ini, filsafat mempunyai kedudukan yang sentral dan asal atau pokok karena sifat filsafat pada awalnya merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia yang berarti cinta, kebijaksanaan, atau belajar. Lebih dari itu dapat diartikan cinta belajar yang pada umumnya hanya ada dalam filsafat. Dan untuk alasan tersebut, maka sering dikatakan bahwa filsafat merupakan induk atau ratu ilmu pengetahuan. Di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar khusus yang digunakan dalam setiap ilmu pengetahuan yang dimana mengenai sifat-sifat ilmu dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan memperoleh sifat ilmu kalau memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Artinya, tidak mungkin setiap ilmu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dengan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Nah, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Dan kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Untuk pembahasan kedua, ada pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, yang ada dua istilah paling sering digunakan di dalam dunia pendidikan yaitu pedagogi dan pedagogik. Nah, pedagogi ini berarti pendidikan, sedangkan peda artinya ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki, merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Seluk-beluk filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan yang lahir dan menjadi bagian dari rumpun konsep ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif merupakan disiplin ilmu yang merumuskan kaidah-kaidah, norma, atau nilai yang akan dijadikan ukuran tingkah laku manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan sendirinya, ilmu ini berkaitan pula dengan ilmu pengetahuan normatif lain seperti sosiologi, kebudayaan, filsafat, dan agama yang menjadi sumber nilai atau norma hidup dan pendidikan. Adapun bagian ini juga menjelaskan peranan filsafat pendidikan yang dimana terdapat beberapa aliran empirisme, yang dimana kata empirisme ini berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman. Tokoh aliran ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, yang seorang filosofi bangsa Inggris yang berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya, sehingga aliran ini disebut juga dengan nama aliran tabula rasa. Selanjutnya ada juga aliran nativisme dan naturalisme, di mana penganutnya adalah salah satu ajaran yang filsafat idealisme. Tokohnya ini ada Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860 yang berpandangan bahwasannya faktor pembawaan yang bersifat kodrat dan kelahiran tidak mendapatkan pengaruh dari alam sekitar atau pendidikan sekalipun, dan itulah yang disebut kepribadian manusia. Dan selain itu ada pula naturalisme dengan pandangan yang hampir sama dengan nativisme tadi, karena pandangan ini sering mengemukakan teori yang ganjil tentang kemungkinan manusia dapat dididik. Tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778 yang merupakan seorang filsuf bangsa Prancis yang mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul Emile bahwa semua dalam keadaan baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi buruk jika di tangan manusia. Selanjutnya, untuk bagian teori, ada teori konvergensi, di mana teori atau aliran konvergensi ini ingin mengompromikan dua macam aliran yang ekstrim, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Dan tokohnya adalah William Stem tahun 1871 sampai 1938, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Kedua-duanya sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Hasil perkembangan dan pendidikan anak tergantung kepada besar kecilnya pembawaan serta situasi lingkungannya.
Untuk pembahasan ketiga ada masalah pokok filsafat dan pendidikan tentang objek dan sudut pandang filsafat, dan pandangan kita terhadap filsafat adalah positif dan konstruktif. Padahal filsafat memang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, karena kehidupan itulah kita mengenal filsafat, dan filsafat di sini mempunyai dasar dan atau gejala-gejala dari persoalan. Adapun objek materi filsafat ini terdiri atas 3 persoalan pokok, yaitu masalah Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa, masalah alam yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, dan masalah manusia yang juga belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Untuk bagian keempatnya, pada buku ini juga membahas proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan yang menurut Rupert C. Lodge, yaitu in this sense, life is education and education is life. Maksudnya seluruh pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Untuk bagian kelima ini membahas tentang tujuan hidup dan tujuan pendidikan yang memuat manusia dan tujuan hidupnya, di mana manusia memiliki potensi akal budi. Itulah manusia menjadi makhluk bijaksana yang mencari tujuan-tujuan, atau homo sapiens, makhluk yang pandai bekerja menggunakan alat atau selalu mencari konkretasi atau homo faber, dan makhluk yang menyukai proses tanpa tujuan atau homo ludens. Karena manusia mempunyai akal budi, maka manusia menjadi homo politicus yang akan mencari kebebasan dirinya sendiri maupun kebebasan masyarakat dan cara menerobos batas-batasannya. Selain itu juga menjadi homo religius yang akan percaya kepada penentuan, percaya kepada takdir dan sebutan-sebutan lain yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya, cara menentukan tujuan pendidikan menurut John S. Brubacher. Dalam menetapkan tujuan pendidikan dapat ditempuh 3 cara atau pendekatan, yaitu pendekatan melalui analisis historis lembaga-lembaga sosial, pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang aktual, dan pendekatan melalui nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. Untuk bagian keenam menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis, karena tindakan mendidik adalah hal yang khusus hanya terdapat dalam dunia kemanusiaan. Salah satu ciri yang paling mendasar tentang gambaran manusia adalah bahwa manusia itu makhluk yang harus dididik, dapat didik, dan dapat pula mendidik. Untuk bagian ketujuh, mengenai demokrasi pendidikan, yang mengenai demokrasi pendidikan memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal, yaitu rasa hormat terhadap harkat sesama manusia, karena setiap manusia itu memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat, dan rela berbakti untuk kepentingan atau kesejahteraan bersama. Untuk bagian ke-8 ini membahas aliran-aliran filsafat pendidikan yang memuat diantaranya aliran progresivisme, yang dimana progresivisme ini dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal route to cultural, yakni liberal bersifat fleksibel atau lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Selanjutnya, aliran esensialisme, di mana esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Terdapat pula aliran perennialisme, di mana perennialisme ini berasal dari kata perennial, diartikan sebagai abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Maka esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Kelebihan buku ini yaitu menyajikan pendapat berbagai para ahli filsafat. Pembahasannya juga cukup menarik dengan membandingkan tujuan pendidikan yang berubah-ubah dan berbeda dari setiap negara. Namun kekurangannya karena metode penulisan yang kurang, sehingga dalam membacanya kita mudah jenuh dan pemahaman kita menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, kesimpulan dari buku ini yaitu filsafat pendidikan ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Peranannya sangat berdampak, memuat objek dan sudut pandang filsafat, masalah esensial. Terdapat juga proses filsafat hidup, di mana di dalam perkembangannya di kehidupan manusia, memaparkan fungsi pendidikan, demokrasi pendidikan, dan aliran-alirannya yang tentu sangat perlu kita ketahui bagi yang menyukai tentang pendidikan. Silahkan untuk membaca buku ini karena sangat direkomendasikan. Sekian dari saya, terima kasih.